Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan anugerah paling besar yang pernah ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa terdapat melimpah-limpah di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum menerima benih firman Tuhan. Allah Bapa, Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Mulia, kami bersyukur telah melalui sepanjang hari ini dengan baik. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan hidup untuk berbuah. Bapa, saat ini kami mau mendoakan saudara-saudara seiman kami yang sedang sakit. Kami memohon tangan kasih dan kuasa-Mu menjangkau dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Berikanlah kesehatan dan pemulihan yang sempurna apapun penyakit yang dideritanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah yang berat dalam kehidupannya. Bapa, Engkau adalah penolong dan pemelihara hidup kami. Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi atas kami. Jadi kami memohon mujizat dan jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Nyatakanlah kehadiran-Mu yang menguatkan setiap orang untuk terus berjalan dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami akan segera memulai saat teduh untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa dengan hati yang lembut dan mudah diajari. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan firman-Mu yang kami dengarkan, dan berikanlah kami ketekunan serta kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja meninggalkan bulan Agustus untuk memasuki bulan September. Bulan Agustus adalah bulan yang istimewa bagi kita karena adanya hari kemerdekaan. Dan jikalau disebut hari kemerdekaan, maka artinya kita sebelumnya berada dalam ikatan atau belenggu perbudakan. Apabila tidak ada perbudakan, maka tidak ada hari kemerdekaan. Perbudakan adalah sebuah hal yang mengerikan karena seorang budak kehilangan semua hak-haknya untuk melakukan apapun atau berbicara apapun. Seorang budak harus tunduk kepada tuan yang memperbudaknya. Bukan hanya dalam perbudakan secara jasmani, namun perbudakan secara rohani juga tidak kalah mengerikannya. Mari kita membaca sebuah ayat Alkitab dalam Roma 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Dikatakan dalam ayat Alkitab yang baru saja kita baca, apabila kita menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, maka kita harus mentaatinya baik dalam dosa maupun kebenaran. Hal ini bukan hanya berbicara tentang orang yang menjadi tuan atas kita, melainkan bisa juga berupa hal-hal yang menjadi tuan atas kita. Contohnya saja, ketakutan dan kebencian. Kedua hal ini seharusnya menjadi musuh kita. Namun, apabila kita membiarkannya ada di dalam hati kita, maka hal itu akan memerintah atas kita. Ketakutan membuat kita terlalu mewaspadai banyak hal sehingga hidup kita menjadi tidak tenang. Kebencian akan memenuhi pikiran kita dengan orang yang kita benci sehingga hal itu akan memperbudak kita. Para ahli Taurat dan orang Farisi di zaman Tuhan Yesus diperbudak oleh ketakutan dan kebencian mereka terhadap Tuhan Yesus dan ajarannya. Hal itu membuat pikiran mereka dipenuhi dengan rencana-rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Setiap hari mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun,
bukan untuk mendengarkan pengajarannya, melainkan untuk mencari-cari kesalahannya agar dapat menghukumnya. Saat pikiran kita dipenuhi dengan kebencian kepada seseorang, maka kita akan mencari-cari jalan untuk bisa menyakiti orang itu. Inilah yang dimaksud dengan diperbudak oleh kebencian, dan setiap jenis perbudakan pasti akan menimbulkan akibat yang mengerikan. Saudara yang terkasih, banyak hal di dalam hidup kita yang seharusnya menjadi musuh kita, namun seringkali tanpa sadar atau tanpa bisa dikontrol, hal itu malah menguasai kita. Kabar baiknya adalah tidak ada satu Tuhan pun di dalam hidup kita yang tidak bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak memiliki kekuatan sendiri untuk bisa menyingkirkan hal-hal tersebut, namun kuasa Tuhan Yesus bisa menyingkirkannya. Yang perlu kita lakukan adalah membawa hal-hal yang memperbudak kita ke hadapan Tuhan Yesus dan menyerahkannya, maka Ia akan memberikan kita kelepasan. Tuhan Yesus harus menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita dan tidak boleh ada yang lain. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, Allah yang hidup dan penuh kuasa, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya setiap benih firman-Mu dapat tertanam dengan baik di dalam hati kami, dapat berakar dan bertumbuh hingga menghasilkan buah-buah yang melimpah. Kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan bukan hanya mendengarkan saja. Bapa, malam ini saat kami beristirahat, berikanlah damai sejahtera-Mu dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa tidur dengan tenang. Pulihkanlah tubuh, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami bisa bangun besok pagi dengan kesegaran dan kekuatan yang baru. Berikanlah kami kesehatan dan umur yang panjang, agar kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan-Mu di atas muka bumi ini. Kami serahkan seluruh hidup kami untuk Engkau bentuk dan pakai seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu yang besar di sepanjang hidup kami. Kami juga mau membawa bangsa Indonesia dalam doa syafaat kami. Kami berdoa memohon kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami memohon hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap pemimpin negeri ini dan para pengambil keputusan penting dalam segi politik dan ekonomi. Kiranya Engkau mengurapi mereka dengan kejujuran dan rasa takut akan Engkau, sehingga mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.